undisplaced flap, kemudian kita bahas apically displaced flap. Kalau apically displaced flap itu flap yang ditempatkan ke apikal. Jadi kalau undisplaced flap tadi kan ditempatkan ke posisi semula. Kalau apically displaced flap itu ditempatkan lebih ke apikal dari posisi flapnya tadi. Jadi dia ditarik lebih ke apikal. Kayak gini gambarnya. Ini dia ditarik lebih ke apikal sehingga ada akar yang terbuka. Kayak ini tadi kan akarnya tertutup kayak ini ya, tapi dia ditempatkan lebih ke apikal hingga ada akar yang terbuka. Fungsinya yang paling penting adalah ini. Untuk selain untuk menghilangkan pocket adalah pelebaran zona gingiva cekat. Jadi pada kasus-kasus yang gingiva berkeratinnya itu kurang dari 3 mili, otomatis kan tidak bisa dilakukan insisi scallop submarginal. Bisanya adalah menggunakan insisi marginal atau insisi krestal. Nah, nanti namanya menjadi apical displaced flap karena kalian letakkan lebih ke apikal, fungsinya untuk melebarkan zona gingiva cekat. Oleh karena itu, indikasi dari apical displaced flap adalah untuk kasus-kasus yang lebar gingiva cekatnya itu minimal, yaitu kurang dari 3 mili. Jadi untuk kasus-kasus yang gingiva berkeratinnya itu sangat minimal sekali, itu menggunakan apical displaced flap untuk pelebaran zona gingiva cekat. Stepnya hampir sama, yaitu insisi internal scallopnya bukan submarginal tapi marginal. Karena apa? Karena gingiva berkeratinnya kurang. Sejajar dengan sumbu panjang gigi dibuat sampai ke puncak tulang. Habis itu ada insisi vertikal hingga ke mukogingival junction, flap direfleksikan full thickness, kemudian insisi clavikular dan insisi interdental, jaringan polarnya dihilangkan, dilakukan skeletal cleaning, membersihkan jaringan granulasi, terus intervensi ke tulang apabila diperlukan, dan flap dipindahkan ke apikal atau flap diletakkan lebih ke apikal. Kemudian dijahit dan ditutup dengan periodontal pack. Periodontal pack ini dapat mencegah pergerakan ke koronal. Setelah 1 minggu, pack dan jahitannya dilepas, kemudian di repacking ulang selama seminggu lagi. Pasien diminta untuk menyikat dengan lembut sepanjang margin dengan sikat giginya ultrasoft. Ini kalian perhatikan gambarnya anak kecil. Ini adalah contohnya udah kelihatan banget kalau gingiva cekatnya sangat sedikit sekali ya ini. Zona gingiva cekat ini kan mukogingival junction, berarti kan zona gingiva berkeratinnya kan ada di atas ini. Ini kelihatan banget kalau sempit banget. Biasanya pada gigi posterior, daerah premolar dan molar, itu gingiva cekatnya sangat sedikit. Otomatis kalian perlu melebarkan zona gingiva cekat tadi dengan menggunakan apical displaced flap atau ditempatkan lebih ke apikal. Nah, gambarannya jadi ini. Dia gambarnya jadi lebih lebar daripada gambarannya awal. Nah, itu fungsi dari apically displaced flap. Oke, selanjutnya papilla preservation flap. Kalau papilla preservation flap itu biasanya digunakan pada area estetik. Jadi kalau ditanya pada gigi anterior yang memperhatikan pasiennya memperhatikan banget mengenai estetika, flap yang sesuai adalah jadi ada 2, yaitu papilla preservation flap atau modified Whitman flap. Untuk papilla preservation flap itu biasanya dia digunakan pada area estetik desain flap yang meminimalkan resesi dan hilangnya papilla interdental. Insisinya menggunakan insisi clavikular. Kita yang tadi insisi clavikular atau sulkular, dia dari sulcus kemudian menembus junction epithelium hingga ke tulang. Dia insisi yang digunakan untuk meminimalkan resesi terutama pada anterior dan terapi regeneratif. Jadi insisinya itu benar-benar dari sulcus, mengitari sulcus terus dibikin insisi semilunar kayak gini. Mengitari sulcus lagi dibikin insisi semilunar. Tuh. Papilla interdental dipertahankan dengan teknik preservation flap. Nah, cuma syaratnya karena dia itu mengikuti bentuk atau sulkular, mengikuti sulcus gigi atau sulcus gingiva, dia syaratnya adalah ruang interdentalnya harus cukup. Jadi harus ada diastema yang cukup. Ruang interdentalnya harus cukup untuk mendapatkan papilla yang utuh. Karena kan bakalan dibuka kayak gini ya. Kalau ruang interdentalnya itu nggak cukup, contohnya gigi berjejal, maka ketika dibuka daerah interdentalnya akan sobek, dia akan sia-sia menggunakan papilla preservation flap. Oleh karena itu syaratnya adalah ruang interdental atau diastema giginya harus cukup kayak gini. Ini bisa dilakukan papilla preservation flap. Cuma pada kasus yang interdentalnya itu nggak cukup atau diastemanya itu kurang, biasanya kasusnya berjejal, giginya maju mundur. Nah, itu susah menggunakan papilla preservation flap. Untuk tata cara atau stepnya adalah insisi clavikular dibuat di sekitar gigi. Ini dibuat di sekitar gigi, mengitari gigi dengan tidak ada insisi di papilla interdental. Jadi papilla interdentalnya nggak boleh dilakukan insisi, dia benar-benar harus mengitari gigi. Kemudian dibikin insisi semilunar ini. Nah, insisi semilunar melengkung ke arah apikal dari garis sudut servikal gigi sehingga insisi minimal 5 mili dari puncak papilla. Papilla kemudian diangkat dengan menggunakan pisau orban atau kuret. Ini gambaran ketika papilla diangkat. Ini bentukan semilunarnya. Jadi benar-benar harus mempertahankan daerah interdental. Habis itu kalian kuret, membersihkan jaringan granulasi dan sebagainya, baru dikembalikan. Jadi untuk yang area estetik dengan diastema yang cukup atau ruang interdentalnya cukup, itu menggunakan papilla preservation flap. Tetapi untuk area estetik ketika ruang interdentalnya itu kurang atau diastemanya itu kurang, maka menggunakan yang modified Whitman flap. Nah, selanjutnya kita masuk ke coronally displaced flap. Sebelumnya kalian harus tahu dulu klasifikasi resesi menurut Miller. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kalau kelas 1 itu resesi yang belum sampai ke mukogingival junction. Kalau kelas 2 itu resesi yang udah sampai ke mukogingival junction. Kalau kelas 3 itu resesinya udah sampai ke mukogingival junction ditambah ada resesi atau kerusakan di daerah interdentalnya. Jadi interdentalnya udah rusak. Terus kalau kelas 4 itu udah sampai ke mukogingival junction juga dan kerusakan atau resesi di daerah interdental maupun di daerah fasialnya itu hampir sama kayak gini. Hampir sama. Kalau yang kelas 3 tadi masih di atasnya, tapi kalau yang kelas 4 itu udah hampir sama kerusakannya. Jadi udah ada kerusakan yang parah di daerah interdental. Jadi itu masuk klasifikasi resesi Miller kelas 4. Nah, itu nanti berhubungan dengan coronally displaced flap. Jadi yang bisa digunakan untuk coronally displaced flap adalah ketika resesinya kelas 1 atau kelas 2. Kalau resesinya udah kelas 3, udah terjadi kerusakan di interdental, maka nanti kita perlu rekonturing tulang. Kalau resesinya udah masuk di kelas 4, maka kita perlu gingival mask atau gingiva palsu atau gingiva tiruan. Jadi, kalau resesinya masih di kelas 1 atau kelas 2, itu bisa menggunakan coronally displaced flap. Contoh kasusnya ini. Ini di Carranza. Dia resesinya sudah sampai hampir ke mukogingival junction. Ini mukogingival junctionnya ya. Nah, otomatis kalau misalnya margin gingivanya ditarik ke atas, maka nggak bisa karena gingiva berkeratinnya di sini udah sempit banget, udah dikit banget. Oleh karena itu pada kasus ini dipakailah suatu gingival graft. Nih, dikasih gingival graft ditempel di daerah tadi, di daerah apical dari mukogingival junction, supaya menambah adanya gingiva cekat atau gingiva berkeratin. Kemudian di follow up sekitar 3 bulan setelah penempatan graft, baru kita bikin flap dan kita tarik ke coronal atau coronally displaced flap. Terus kita jahit. Ini penampakan 6 bulan setelah dilakukan coronal displaced flap, terlihat adanya root coverage dan attached gingiva. Jadi yang tadinya resesi udah nutup lagi. Coronally displaced flap.
Terus ada teknik yang namanya semilunar coronally displaced flap. Jadi kalau semilunar coronally displaced flap itu ketika resesi yang belum sampai ke mucogingival junction atau resesinya minimal banget, yaitu kurang lebih 2 hingga 3 mili. Nah, kita bikin suatu insisi bentukan semilunar kayak gini, terus langsung kita tarik ke arah koronal, terus kita jahit. Itu juga bisa, tapi resesinya harus minimal, itu kurang lebih 2 sampai 3 mili. Oke. Nah, ini rangkumannya. Terapi untuk periodontitis sedang dan berat pada regio anterior itu pilihannya ada 2, yaitu papilla preservation flap atau modified Whitman flap. Kalau papilla preservation flap itu resesinya lebih sedikit daripada modified Whitman flap. Cuma interdentalnya harus cukup. Ketika ruang interdentalnya itu sempit, maka teknik papilla preservation flap tidak dapat dilakukan. Ketika estetik bukan pertimbangan utama dan prosedur flap diperlukan untuk akses ke permukaan akar, maka bisa digunakan modified Whitman flap karena dapat menyebabkan resesi yang kecil. Jadi selain papilla preservation flap bisa menggunakan modified Whitman flap. Kalau dia ruang interdentalnya cukup, maka bisa pakai papilla. Kalau ruang interdentalnya itu sempit, giginya berjejal dan sebagainya, pakai yang modified Whitman flap. Kemudian untuk regio posterior, nah kalau regio posterior itu karena di sana kadang-kadang perlu bedah tulang, perlu adanya bedah tulang, maka paling sering kita menggunakan undisplaced flap atau apically displaced flap. Kalau misalnya di daerah posterior itu kan jaringan gingiva berkeratinnya itu sangat sedikit. Kalau dia cukup, jaringan gingiva berkeratinnya cukup dan tidak ada tujuan untuk melebarkan gingiva cekat, maka cukup menggunakan undisplaced flap. Tapi kalau di daerah posterior kemudian jaringan gingiva berkeratinnya itu sempit atau kurang dari 3 mili, maka sebaiknya menggunakan apically displaced flap. Nah, selanjutnya kita bahas excisional new attachment procedure atau kuretase terbuka. Indikasinya hampir sama dengan kuretase, yaitu pocket sekitar 4-5 mili. Dia pocketnya terlokalisasi aja, itu melibatkan 1-2 atau 3 gigi pada regio anterior dan mengenai papilla interdental. Jadi kasarannya ENAP ini fungsinya apabila di pasiennya indikasi kuretase, cuma pasiennya nggak ingin giginya itu resesi, jadi bisa menggunakan teknik ENAP. Untuk caranya adalah dengan menggunakan blade juga, menggunakan blade, kemudian internal bevel incision pada free gingiva, kemudian diarahkan di bawah dasar pocket. Jadi dari dari margin gingiva diarahkan ke apikal dari dasar pocket, dilakukan insisi, kemudian jaringan kolamnya dibuang keluar. Nah, itu yang enak. Jadi untuk indikasinya sama dengan kuretase, yaitu pocket 4-5 mili, tapi biasanya dia digunakan untuk regio anterior supaya tidak terjadi resesi yang berlebihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu bedah tulang. Bedah tulang itu adalah prosedur perubahan pada tulang alveolar untuk menghilangkan deformitas akibat penyakit periodontal atau faktor terkait lainnya seperti exostosis. Jadi kalau ada torus mandibula, torus palatinus, terus kalian ingin melakukan torektomi gitu, itu masuk di bedah tulang. Bedah tulang ini dapat berupa aditif atau penambahan. Jadi kalau tulangnya udah turun, terus kalian ingin regenerasi, itu berarti dia masuk yang aditif atau regeneratif, atau bisa subtraktif. Kalau subtraktif itu berarti tulangnya dipotong, nanti masuk ostektomi atau osteoektomi. Nah, untuk bedah tulang yang aditif atau yang ditambah atau regeneratif itu mencakup prosedur yang ditujukan untuk mengembalikan tulang alveolar ke tingkat semula. Jadi kalau tulang alveolarnya ini udah turun nih setengah dari panjang akar, nah aku pengen untuk mengembalikan ke normalnya. Nah, itu kalian berikan bedah tulang yang aditif atau bedah tulang yang regeneratif. Sedangkan bedah tulang yang subtraktif dirancang untuk mengembalikan bentuk tulang alveolar ke tingkat yang ada pada saat operasi atau sedikit lebih apikal ke tingkat ini. Jadi intinya bedah tulang subtraktif itu sebagai alternatif ketika metode aditif itu tidak memungkinkan. Contohnya adalah misal dia ternyata bentukannya itu udah pendek banget, udah sepertiga apikal, terus kalian mau meninggikan itu terlalu susah dan sebagainya, kalian ingin membentuk kontur tulang yang normal. Nah, kayak gitu kalian potong kan, itu masuk di bedah tulang subtraktif atau dipotong. Nah, tujuan terapi resektif atau subtraktif tulang adalah untuk membentuk kembali tulang marginal menyerupai proses alveolaris normal sebelum dirusak oleh penyakit periodontal. Jadi gambarannya kayak gini. Ini gambaran defek yang vertikal biasanya pada periodontitis agresif. Nah, ini kan bukan merupakan anatomi normal. Kemudian kalian ingin membentuk anatomi normal kan kayak gini ya. Nah, itu kalian potong di daerah sini kalian potong. Nah, itu dinamakan terapi resektif. Setidaknya kalau dia itu tidak bisa naik karena udah terlalu parah, maka kalian berikan bentuk normalnya kayak gimana di awalnya sebelum terkena penyakitnya itu. Nah, osteoplasti itu mengacu pada pembentukan kembali tulang tanpa menghilangkan tulang penyangga gigi. Jadi bedah subtraktif itu ada 2, osteoplasti sama ostektomi. Kalau osteoplasti itu tidak memotong tapi membentuk. Jadi membentuk aja anatomi normalnya kayak gimana. Tapi kalau ostektomi atau osteotomi itu ada pengangkatan atau removal dari tulang penyangga gigi. Salah satu atau kedua prosedur ini mungkin diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi selain kalian melakukan ostektomi, kalian juga melakukan osteoplasti. Itu juga bisa supaya kontur dari tulangnya menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini bentukan tulang yang normal itu adalah seperti ini. Bentukan tulang yang normal adalah positif, jadi daerah interdentalnya itu lebih tinggi daripada daerah radikal. Ini kita ngomongnya daerah radikal ya. Jadi daerah interdental lebih tinggi daripada daerah radikal. Nah, padahal penyakit periodontal itu paling sering terjadi di interdental karena pembersihan biofilmnya tidak memadai di proksimal, sehingga pada daerah interdental dan anatomis tulang menghasilkan struktur tulang yang terbalik atau negatif. Jadi kayak gini. Jadi di daerah interdentalnya itu lebih pendek daripada daerah radikalnya. Radikalnya kan segini ya. Daerah interdentalnya lebih pendek. Nah, untuk membangun kembali struktur yang positif kayak gini tadi, maka tulang radikal dipotong lebih ke apikal. Jadi kan tadi gini ya. Tadi kan ini ada di sini nih, puncaknya di sini, dasarnya di sini. Otomatis supaya dia mendapatkan kontur yang positif kayak gini, maka kita perlu potong tulang radikalnya sedikit ke bawah lagi. Intinya supaya daerah interdentalnya itu tetap berada di atas dari tulang radikalnya. Jadi ini dipotong di bawah sini, gitu. Sedangkan tulang interdentalnya dipertahankan. Jadi yang interdental jangan dipotong, yang dipotong cuma daerah di radikalnya aja. Arsitektur positif, ini arsitektur positif. Ketika tulang radikular berada di apikal daripada tulang interdental, itu namanya positif. Kalau arsitektur negatif, ketika tulang interdental lebih apikal daripada tulang radikuler. Kalau datar berarti antara interdental dan radikulernya itu datar. Nah, bentuk tulang itu dianggap ideal ketika tulang secara konsisten lebih koronal pada permukaan interproksimal. Jadi daerah interdentalnya itu harus lebih ke koronal daripada permukaan fasial maupun lingualnya. Itu adalah normalnya. Dan itu sebagai acuan supaya kita melakukan bedah tulang. Jadi kalau gambaran tulangnya itu kayak gini, jadi di daerah radikalnya itu lebih tinggi daripada daerah interdental ini.
lebih tinggi daripada daerah interdental, maka kita perlu melakukan bedah tulang supaya mengembalikan bentuknya menjadi positif, yaitu interdentalnya lebih tinggi daripada daerah radikal. Nah, ini indikasi dari bedah tulang. Yang pertama, teknik ostektomi ini paling baik diterapkan pada pasien dengan kehilangan tulang early atau yang awal sampai moderate, kira-kira kurang lebih kehilangannya adalah 2-3 mili. Dengan panjang akarnya itu normal, yang memiliki defek tulang one or two wall defects. Defek tulang yang early sampai moderate ini dapat dirawat secara efektif dengan osteopasi dan ostektomi. Mudah-mudahan kalian masih ingat one wall defect, two wall defect, atau three wall defect. Jadi, yang pertama kita bahas dulu three wall defect. Three wall defect adalah defek pada tulang yang masih menyisakan 3 dinding. Jadi gambarannya kayak gini. Dia masih menyisakan 3 dinding, yaitu dinding distal, dinding daerah lingual, dan dinding daerah bukal atau fasial. Tuh, masih menyisakan 3 dinding. Kalau two wall defect berarti defek pada tulang yang masih menyisakan 2 dinding, ini dinding daerah bukalnya hilang. Berarti dia cuma ada dinding daerah distal dan dinding daerah lingual. Kalau one wall defect berarti dia cuma menyisakan 1 dinding aja, itu pada gambar ini dia distal only. Nah, indikasi bedah tulang itu ketika defek pada tulangnya adalah one or two wall defect. Jadi, indikasi kalian melakukan subtraktif atau pemotongan adalah ketika two wall defect dan one wall defect. Ketika dia masih banyak sisa tulang kayak gini, three wall defect, maka kita gunakan terapi regeneratif. Jadi yang three wall defect itu lebih baik regeneratif. Kalau udah B dan C, maka menggunakan subtraktif atau dipotong. Nah, kebanyakan pada pasien itu two wall defect-nya berupa crater. Jadi bukan berupa seperti ini, tapi berupa crater. Crater itu dia kerusakan pada tulang proksimal, sehingga hanya dinding bukal dan lingual atau palatal yang memanjang dari satu gigi ke gigi yang berdekatan. Gambarannya kayak gini. Istilahnya adalah dia ininya ada, di daerah fasialnya ada, cuma daerah distalnya nggak ada. Jadi akarnya gigi yang ini bertemu dengan akarnya gigi yang ini. Jadi daerah dinding distalnya nggak ada, yang ada cuma daerah fasial, daerah lingual dan fasial aja. Itu yang paling sering, atau two wall defect atau yang dinamakan crater. Yaitu kerusakan pada tulang proksimal sehingga hanya dinding bukal dan lingualnya aja yang ada memanjang dari satu gigi ke gigi berdekatan. Jadi antara akar gigi sebelah-sebelahnya itu saling berhadapan atau saling bertemu. Itu yang dinamakan bentukan two wall defect yang crater. Nah, memperlihatkan aspek proksimal dari gigi yang berdekatan. Gambarannya kayak gini. Oke. Kontur interproksimal bukal lingual yang dihasilkan berlawanan dengan kontur cemento enamel junction 62 yang A dan B. Ini. Oke. Two wall defect or crater adalah defek tulang yang paling umum ditemukan pada pasien dengan periodontitis. Jadi gambarannya gini. Apabila kalian temukan defeknya itu kayak gini, jadi di daerah fasial maupun daerah bukalnya dia lebih tinggi kayak gini. Sebenarnya kan ini udah udah bagus. Cuma ketika kalian mau melakukan subtraktif karena ada craternya, crater itu kan ketika bukal dan lingualnya lebih tinggi kayak gini, maka kalian perlu dipotong. Yang benar kan dia harusnya kayak gini ya. Nah, yang benar kan harusnya kayak gini. Otomatis kalian potong tuh, kalian mikir udah dipotong dari sini aja supaya bentukannya normal gitu. Tapi ternyata ketika kalian itu cuma memotong daerah pinggirannya aja, daerah sini sama sini, maka nanti anatominya akan berbentuk reverse atau terbalik kayak gini. Jadi nanti hasilnya adalah daerah interdentalnya lebih pendek daripada radikalnya. Nah, jadi lebih pendek daripada radikalnya. Sehingga sebaiknya yang kalian lakukan adalah, saya bilang. Nah, ini. Sehingga sebaiknya yang kalian lakukan adalah tidak hanya memotong ujung-ujungnya, tapi kalian potong juga daerah ini. Jadi kalian potong juga daerah bawahnya. Jadi kalian potongnya itu segini. Gini, jadi nanti gambarannya kayak gini. Nah, kalau kalian potongnya kayak gini, itu nanti hasilnya akan membentuk arsitektur yang positif kayak gini. Walaupun kalau kalian lihat, kalian memotong tulangnya akan lebih banyak kayak gini. Nah, reseksi atau pemotongan lesi interproksimal yang bentukannya reverse kayak gini, itu akan menyebabkan kedalaman pocket interproksimal dapat berkurang. Jadi, walaupun pemotongan tulangnya itu lebih banyak pada kasus yang seperti ini, tapi hal ini dapat mencegah adanya pocket interproksimal yang berulang. Jadi kalau bisa memang pemotongannya lebih banyak, nggak apa-apa. Yang penting mendapatkan arsitektur positif, karena itu adalah topografi normalnya dia. Gitu. Untuk arsitektur positif memerlukan removal tulang, serta beberapa tulang fasial, lingual, dan palatal serta interproksimal. Hasilnya adalah lebih mirip dengan bentukan normal sebelum penyakit periodontal, sehingga jaringan lunaknya lebih seragam, berkurang kedalaman pocket, dan peningkatan kemudahan perawatan periodontal oleh pasien maupun dokter gigi. Nah, ini prosedurnya. Ini nice to know aja buat kalian. Prosedurnya yang penting yang pertama adalah vertical grooving, yaitu kalian bikin groove dulu, dibikin groove untuk mengurangi ketebalan alveolar proksimal dan untuk memberikan penonjolan relatif pada aspek radikular. Itu di daerah interdental itu kalian bikin groove supaya daerah interdentalnya itu lebih cekung, ya gitu. Menggunakan alatnya apa? Alatnya ini. Alatnya adalah rotary instrument atau round curved board atau diamond, itu bisa. Jadi diingat-ingat yang paling cekung atau paling dalam adalah daerah proksimalnya. Daerah proksimal dibikin groove. Selanjutnya radicular bending, itu ini daerah radikularnya diratakan. Radicular bending dan flattening interproximal. Nanti kan kalian udah bikin groove. Nah, antar groove itu dipertemukan, dibikin halus gitu. Antar groove dipertemukan kayak reparasi GTT. Jadi antar groove itu dipertemukan supaya nanti bentukannya landai kayak gini. Setelah itu yang terakhir adalah gradualizing marginal bone, yaitu daerah marginalnya yang tadi bentukannya flat kayak gini, itu kan masih belum halus, yaitu dihaluskan lagi. Nah, ini biasanya menggunakan hand instrument aja, karena kalau rotary instrument nanti takutnya pengurangannya akan secara berlebihan. Nanti kalau pengurangannya secara berlebihan malah nggak dapat kontur positif, malah negatif lagi. Jadi bisa menggunakan hand instrument, menggunakan chisel atau kuret. Gitu. Jadi urutannya vertical grooving, radicular bending, maupun flattening interproximal, dan gradualizing marginal bone. Oke, yang terakhir, penutupan setelah dilakukan bedah tulang itu menggunakan flap apa? Jadi setelah dilakukan bedah tulang itu biasanya menggunakan undisplaced flap atau apically displaced flap. Jadi dua flap ini sama-sama boleh. Memposisikan flap secara apikal untuk mengekspos tulang marginal merupakan salah satu untuk mengubah lebar gingiva. Jadi kalau kalian ingin melebarkan gingiva cekat, maka boleh kalian letakkan lebih apikal. Namun pasien lebih banyak terjadi resorpsi tulang pasca operasi. Jadi kalian harus tahu konsekuensinya. Kalau kalian itu tempatkan lebih ke apikal, nanti akan lebih banyak resorpsi tulang. Dan kadang-kadang pasiennya itu tidak nyaman, sehingga lebih baik kalau kalian tidak terlalu concern untuk melebarkan gingiva cekat, lebih baik menggunakan undisplaced flap karena dia dapat meminimalkan komplikasi serta menghasilkan kedalaman pocket pasca operasi yang optimal. Setelah itu jahitan harus ditempatkan dengan ketegangan yang minimal untuk melapisi flap, mencegah adanya koaktase atau
flap-nya itu terbuka lagi dan mempertahankan posisi flap. Jahitan yang ditempatkan dengan ketegangan berlebihan dengan cepat dapat menarik jaringan. Nah, perhatikan gambarnya. Ini A sama B adalah gambaran before, sebelum dilakukan perawatan. Ini tampak bukal, ini tampak lingual. Perhatikan kontur tulangnya. Dia kontur tulangnya lebih ke kontur yang flat. Kontur yang flat antara daerah interdental dan daerah radikulernya itu sama. Nah, kita ingin mengembalikan ke kontur yang normal. Nah, dengan cara bedah tulang subtraktif, yaitu di daerah interdentalnya dibuat lebih tinggi, daerah radikalnya rendah, interdentalnya lebih tinggi lagi, rendah lagi. Nah, ini dinamakan bedah tulang. Ini daerah bukal. Kemudian yang lingual. Lingual kalian bisa lihat dia nggak flat, tapi dia reverse, yaitu daerah interdentalnya lebih rendah daripada daerah radikulernya. Ini interdentalnya lebih rendah daripada radikuler. Otomatis kita kembalikan ke bentukan tulang yang subtraktif, yaitu daerah interdentalnya lebih tinggi daripada daerah radikuler. Daerah interdentalnya lebih tinggi daripada radikuler. Udah diirigasi dan sebagainya, harus flapnya dikembalikan. Flapnya dikembalikan dalam kasus ini dia pakai yang undisplaced flap. Gitu. Ini tampak bukal dan ini tampak lingual.